Selamat sore Bapak dan Ibu Guru. Saya ingin memperkenalkan diri saya, yaitu saya Farel Ari Fernando dari kelas 9 Creativity nomor absen 8. Halo Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Gerard Arthur Nathaniel Simaremare dari kelas 9 Creativity absen 12. Nama saya Alexandra dari kelas Creativity nomor absen 18. Selamat sore Bapak dan Ibu Guru, saya Monica dari kelas 9 Creativity nomor absen 22. Nama saya Stefan dari kelas 9 Creativity nomor absen 26. Listrik statis merupakan hasil penumpukan muatan listrik yang terjadi ketika dua benda bukan logam saling bergesekan. Fenomena listrik ini sering terjadi di mana partikel bermuatan berpindah dari satu tempat kepada tempat lain. Sebagai contoh, saat menyisir rambut, tanpa terasa rambut akan terangkat mengikuti arah sisiran. Subpartikel atom yang memiliki sifat sama, yaitu proton dan elektron, kemudian disebut sebagai muatan listrik. Muatan listrik ibarat udara yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Akibatnya, penelitian mengenai muatan listrik hanya bisa dilakukan berdasarkan efek reaksi yang diberikannya. Alat yang digunakan untuk mengetahui adanya muatan listrik disebut elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya muatan listrik pada suatu benda. Salah satu jenis elektroskop yang sering digunakan adalah elektroskop daun. Bagian penting elektroskop daun adalah sebuah tangkai logam dari bagian logam kuningan dengan ujung bawah berbentuk pipi. Pada ujung ini ditempatkan dua helai logam sangat tipis yang terbuat dari bahan aluminium atau emas. Biasa disebut dengan bagian daun. Ujung atas berbentuk cakram atau bola yang berfungsi sebagai penghantar muatan dan kotak kaca. Listrik statis adalah hal berharga yang diberikan kepada kita dari Tuhan. Misalnya, ada suatu orang kecelakaan dan orang tersebut tidak sadar akan kehidupannya atau koma. Dengan listrik statis yang Tuhan berikan, orang tersebut bisa terselamatkan dan nyawanya kembali lagi. Dan listrik statis bisa disebut mukjizat karena dapat membuat manusia atau semua orang yang kena kecelakaan dapat kembali lagi dengan baik. Jadi kita harus bersyukur pada Tuhan karena kita telah diberi ilmu yang menyelamatkan hidup kita seperti listrik statis. Alat penangkal petir merupakan logam berujung lancip yang dipasang pada puncak gedung atau rumah. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip induksi muatan listrik. Bila terdapat awan bermuatan positif di sekitarnya, maka ujung penangkal petir akan bermuatan negatif dan akan dilepas ke molekul udara dan menuju ke arah awan. Di sini saya menggambar alat penangkal petir yang berada di atap rumah dengan ujung yang lancip. Media yang saya gunakan adalah media kering, yaitu kertas gambar. Seperti yang bisa kita lihat, sebuah angka yang panjang dapat kita sederhanakan dengan bentuk perpangkatan. Contoh kejadian yang sangat berhubungan dengan listrik statis adalah jika salah satu barang elektronik seperti kulkas, HP, earphone Bluetooth, dan sebagainya mengalami korslet, maka listrik bisa mengeluarkan percikan api. Percikan api tersebut dapat membesar dan bisa membakar rumah. Seandainya tetangga di perumahan kita mengalami hal seperti itu, atau rumahnya terbakar, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, tentu saja kita perlu menghubungi nomor darurat. Kita bisa menghubungi nomor 112, yaitu nomor darurat Indonesia yang bisa dihubungi tanpa singkat sekalipun, namun masih berada dalam jangkauan sinyal. Sambil menunggu bantuan datang, kita juga bisa memanggil warga sekitar untuk membantu memadamkan api.
Banyak juga kejadian saat sebuah rumah kebakaran, orang-orang di sekitar sibuk merekam dengan ponselnya supaya dapat viral di internet. Sebaiknya kita hindari sikap seperti itu. Dalam Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang beradil dan beradab. Sikap tersebutlah sangatlah tidak manusiawi, karena orang yang lagi menderita sedang direkam dan diviralkan di sosial media. Dan juga kita sebaiknya tidak membeda-bedakan orang saat mau berbuat baik. Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, berarti Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam agama, budaya, dan ras yang menjadi satu, yaitu warga Indonesia. Maka dari itu, berbuat baiklah kepada semua orang semasih mampu. Terima kasih.